Secanggih-canggihnya tukang pijat, ketika punggungnya ada masalah, dia akan pijat ke tukang pijat yang lainnya. Sehebat-hebatnya tukang cukur, ketika dia ingin cukur, dia akan datang ke tukang cukur lainnya. Makanya kata Nabi, jangan takut, jangan sedih, selalu ada Tuhan bersamamu. Me time itu, sebagaimana diulas oleh Sherry Bo Carter dalam Psikologi Today, akan membuat seseorang mendapatkan berbagai hal positif. Mekah itu tak hanya Ka'bah, tapi juga Gua Hira. Artinya, hidup itu tak hanya kebersamaan, sebagaimana disimbolkan dengan Ka'bah, di mana berbagai latar belakang Muslim berkumpul, melangkah bersama dan membentuk harmoni ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Entah ia dari bangsa manapun, dari negara manapun, dari suku manapun, tua muda, hitam putih, sawo matang berkumpul di sana dalam satu rangkaian kebersamaan. Tapi juga Gua Hira sebagai simbol kesendirian, di mana Nabi menyendiri di sana. Yang diceritakan misalnya dalam salah satu sejarah Nabi karya Syekh Ramadanul Buti, bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya sehari dua hari, tapi beberapa kali hingga puluhan hari Nabi menyendiri di Gua Hira, dan di sanalah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama, yaitu Iqra. Maka Islam tidak hanya mengajarkan tentang kebersamaan, tapi juga kesendirian. Itu bahkan menjadi salah satu ciri kesempurnaan Islam, di mana ia tidak berpihak dalam salah satu dualisme antara kebersamaan dan kesendirian, tapi Islam adalah keduanya. Karena Allah katakan dalam beberapa ayat Al-Quran, segala sesuatu itu memang Allah yang menciptakan berpasang-pasangan, dan kita patut mendapatkan pelajaran dari kedua pasangan itu, termasuk kebersamaan dan kesendirian. Kebersamaan itu adalah satu doktrin Islam yang penting, yang kemudian dijadikan satu ajaran yang kita kenal dengan silaturahmi, sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nisa ayat ke-1, bahwa Allah ciptakan kamu laki-laki, perempuan, dan dalam ragam perbedaan itu agar kamu saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan dalam banyak hadis dari berbagai riwayat, Nabi menekankan tentang buruknya tidak bersilaturahmi atau bahkan memutus silaturahmi. Dalam satu riwayat Nabi katakan, memutus silaturahmi itu akan membuat diangkatnya rahmat Allah, kemudian terlaknatnya kamu, dan dalam riwayat lain turunnya azab dari Allah kepada orang-orang yang tidak bersilaturahmi dan apalagi memutus silaturahmi. Kebersamaan itu penting, yang kemudian kita ikat dengan silaturahmi. Karena dari kebersamaan itu kita belajar tentang kelemahan kita dan kekuasaan Tuhan. Bahwa tanpa hidup bersama, kita gak bisa hidup. Yang simpel aja. Secanggih-canggihnya tukang pijat, ketika punggungnya ada masalah, dia akan pijat ke tukang pijat yang lainnya.
sehebat-hebatnya tukang cukur, ketika dia ingin cukur, dia akan datang ke tukang cukur lainnya. Maka kebersamaan itu untuk kemudian kita sadar bahwa kita itu gak mampu hidup sendiri. Karenanya kita butuh orang lain dan kita ikat itu dengan silaturahmi untuk kita bersama. Bahkan Allah memberikan setiap orang itu keunikannya sendiri, seperti puzzle yang kalau itu digabungkan dengan keunikan yang diberikan kepada manusia yang lain oleh Allah atau makhluk yang lain, maka puzzle itu akan bertemu dengan potongan puzzle yang lain yang membuat kita akhirnya semakin dekat kepada kesempurnaan. Misalnya Allah itu membentuk kita laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu dalam spiritualitas Islam seringkali disebut sebagai entitas yang mewakili sifat jalaliyah atau tegasnya Allah, dan perempuan itu yang mewakili sifat jamaliyah atau kelembutan Allah. Maka perkawinan itu membuat kita semakin bisa memahami dan mendekati Allah dengan segala sifatnya, baik jalaliyahnya, ketegasannya, maupun jamaliyahnya atau kelembutannya. Kita harus bersama, nggak bisa hidup sendiri. Karena itu, pada satu sisi, dunia digital yang menghadirkan media sosial untuk kita bersama tanpa tatap muka itu menjadi menarik dan penting bagi seorang muslim. Karena kita lebih mudah bersilaturahmi jika kita memang bisa mengendalikan media sosial benar-benar untuk silaturahmi, bukan sebaliknya, memutus silaturahmi dengan kecemburuan, prasangka, kebencian, dan lain sebagainya. Namun, manusia tidak hanya butuh kebersamaan. Manusia juga butuh kesendirian. Karenanya Islam mengajarkan keduanya. Kita mungkin cukup akrab dengan ajaran tentang kebersamaan. Bahkan mungkin terlampau berlebih dalam hal ini. Sehingga manusia modern itu cenderung cemas, khawatir, bahkan takut kepada kesendirian. Sehingga begitu mereka sendiri, mereka mencari sesuatu untuk lepas dari cengkraman kesendirian itu, dengan pergi ke kafe, dengan bermedia sosial, dengan nongkrong bareng teman dan lain sebagainya, seolah-olah mereka tidak mau sendiri. Padahal kesendirian itu adalah sesuatu yang dibutuhkan juga oleh kita, baik sebagai seorang muslim, sebagai salah satu doktrin, maupun sebagai manusia, sebagai salah satu kebutuhan. Dalam ajaran semua agama, karenanya kesendirian itu mendapatkan tempat yang agung. Misalnya dalam tradisi Hindu ada yang namanya nyepi. Dan seorang filosof India dari abad ke-8 bernama Adi Sancakarya mengatakan dalam kesendirian kita akan menemukan satu keunggulan rohani. Begitu juga dalam kekristenan. Bunda Teresa katakan Tuhan bersemayam dalam sepi. Dan begitu pula dalam tradisi Yahudi, di mana kita mengenal Nabi Musa menyendiri di Bukit Tursina untuk kemudian akhirnya bertemu dengan Tuhan. Dan tentu juga dalam Islam, sebagaimana misalnya dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khattabi
Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hira. Kemudian juga dalam Islam kita memiliki kemudian doktrin yang disebut dengan uzlah atau khalwat, yang akrab dengan spiritualitas Islam atau tasawuf. Uzlah itu artinya mengasingkan diri dari keramaian. Khalwat itu artinya menyendiri. Dua hal yang relatif sama. Dan karenanya kita dapatkan kisah para kekasih Tuhan dalam tradisi Islam itu selalu memiliki tempat, waktu untuk kesendiriannya, yang disebut dengan uzlah atau khalwat, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Kadang di kamarnya, kadang di masjidnya. Saya pernah ke Tarim di Hadramut, Yaman sana, dan berjalan menapaki tempat-tempat uzlah atau khalwatnya para tokoh-tokoh Islam terdahulu di sana. Misalnya Syekh Abu Bakar bin Salim di salah satu pojokan masjid beliau, dan Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di salah satu pojokan kamar beliau. Begitu juga tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Habib Abu Bakar Gresik yang juga pernah khalwat atau uzlah di kamar pribadinya selama jangka waktu bertahun-tahun hingga belasan tahun. Maka kesendirian itu juga perkara yang penting bagi seorang muslim. Mengapa? Karena dalam kesendirian kita tidak akan pernah mendapati diri kita kesepian jika kita benar-benar menghadirkan hati kita dalam kesendirian itu sebagai salah satu doktrin dalam Islam yang disebut dengan uzlah atau khalwat. Sebab Allah itu selalu bersama dengan setiap orang. La tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih, karena Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang betapapun ia sendiri. Dan karena itu pula kesendirian bagi seorang muslim justru adalah satu keadaan yang agung, lantaran seorang muslim tidak akan pernah benar-benar sendiri, sebab ia akan selalu bersama Tuhannya. Sebagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi Muhammad dalam hijrah pertamanya dan harus masuk ke Gua Thur karena dikejar-kejar oleh musuh-musuh Nabi Muhammad pada saat itu, Nabi berkata, la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, karena kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu menemani kita. Karenanya uzlah itu menjadi penting dalam Islam untuk kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kalau kebersamaan melalui silaturahmi itu untuk menunjukkan kekerdilan kita dan kebesaran Tuhan, maka begitu juga kesendirian dalam uzlah itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Karenanya ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari agar kita selalu memberi waktu dan tempat untuk menyendiri, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kesendirian itu,
Sehingga itu akan memberikan kekuatan kepada kita lantaran kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan. Maka apapun masalah besar di luar sana, kita memiliki Tuhan yang maha besar. Kita gak akan pernah takut. Dan kita juga gak akan pernah sedih. Karena selalu ada Tuhan yang ada di samping kita. Dan itu adalah hiburan yang terbaik bagi kita. Makanya kata Nabi, jangan takut, jangan sedih. Selalu ada Tuhan bersamamu. Oleh karena itu, para nabi dan orang-orang mulia itu memiliki tradisi untuk menyendiri dan selalu mendapatkan kabar gembira dalam kesendiriannya. Misalnya dikisahkan dalam surat Maryam ayat 48 dan 49 tentang Nabi Ibrahim yang ketika galau Allah perintahkan untuk menyendiri, dan dalam kesendirian itu beliau bertemu dengan Tuhannya dan mendapatkan kegembiraan dengan mendapatkan anak, yaitu Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Yakub. Begitu juga Ashabul Kahfi diminta oleh Allah sebagaimana dikisahkan dalam suratul Kahfi ayat 16 untuk menyendiri, dan setelah itu mereka kemudian menjadi anak-anak muda yang mulia. Dan disyaratkan dalam kesendirian itu untuk menghadirkan Tuhan. Karena begitu kesendirian itu tanpa menghadirkan Tuhan, maka itu justru akan jadi problem bagi kita. Pikiran-pikiran buruk, mungkin depresi, stres, dan lain sebagainya akan mengintai kita. Karenanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Ashabul Kahfi dalam kesendiriannya mereka menghadirkan Tuhan. Dan bahkan kesendirian itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Karenanya Islam juga mengajarkan tentang itu, lantaran Islam selalu tegak lurus dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam itu agama fitrah, yaitu agama yang sesuai dengan kemanusiaan kita. Karenanya orang yang mengaku muslim tapi dia tidak manusiawi, maka dia telah mencoreng nilai-nilai keislaman. Maka tidak genap Islamnya. Oleh karena itu Sayyidina Umar katakan, uzlahlah, menyendirilah. Karena itu bagian bagi setiap orang sebagai seorang muslim maupun sebagai manusia. Asalkan dibekali dengan ilmu untuk menghadirkan Tuhan. Karenanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau katakan, belajarlah tentang ilmu-ilmu agama, baik itu tentang ketuhanan dan lain sebagainya, lalu uzlahlah. Jangan sendiri tanpa ilmu, jangan sendiri dalam kekosongan, karena itu justru buruk bagi kita. Saya bayangkan kalau sekarang, kalaupun kita belum punya ilmu untuk menyendiri, paling tidak kesendirian kita bersama ilmu. Menyendiri sambil baca buku, menyendiri sambil baca kitab suci, menyendiri sambil syukur-syukur membawa renungan-renungan tentang keilmuan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, entah dari kuliah, entah dari diskusi, entah dari baca buku, entah dari YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian merenungkan itu dalam kesendirian. Karena itu kesendirian di tengah kesucian itu adalah satu privilege. Sehingga Allah katakan dalam suratul Isra ayat 79, Allah sediakan tahajud di sepertiga malam untuk kamu sholat dalam kesendirian, agar kamu mendapatkan kabar gembira dari sana. Artinya menyendiri tengah malam dengan menghadirkan Tuhan melalui sholat. Dan karena itu bahkan bagi manusia secara umum yang non-muslim sekalipun, kesendirian itu selalu mengagumkan. Misalnya sejarah teori gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton, itu dari kesendirian. Isaac Newton ketika telah melakukan pemikiran dan pencarian tentang
teori gravitasi itu, ia menyendiri di bawah satu pohon apel dan akhirnya satu buah apel jatuh, dan dari sana dia terinspirasi menemukan teori gravitasi. Tapi tetap syaratnya ada ilmu, sebagaimana yang dilakukan Newton. Punya ilmu terlebih dahulu, kemudian dia rumit, tidak menemukan apa-apa dari ilmu itu. Atas apa yang dicarinya, dia menyendiri dan dia menemukan itu. Karena kesendirian itu membuat dia nyaman, masuk ke dalam kejernihan pemikirannya, dan akhirnya mendapatkan apa yang dicarinya dari penelitian-penelitian dan pemikiran-pemikiran yang dilakukannya selama ini. Karena itu juga dalam tradisi psikologi kita mengenal apa yang disebut dengan me time, yang dalam Islam itu disebut dengan uzlah, yang dalam Hindu itu disebut dengan nyepi. Artinya sebagai manusia kita butuh kesendirian itu, me time itu, sebagaimana diulas oleh Sherry Bo Carter dalam Psikologi Today, akan membuat seseorang mendapatkan berbagai hal positif. Di antaranya 3 hal kata dia. Yang pertama adalah kejernihan pikiran, yang dalam Islam dikatakan bahwa dalam kejernihan pikiran itu kamu pasti akan menemukan Tuhan, sehingga me time itu positif. Karenanya misalnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu gak berpikir? Apakah kamu gak menggunakan pikiranmu untuk kemudian menemukan Tuhanmu dengan pemikiran itu? Bahkan kata Imam Syafi'i, Islam itu akan selalu tegak lurus dengan pikiran yang jernih, dengan akal sehat. Betapapun mungkin ada doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, tapi akal bisa sampai untuk menganalisa gejala-gejala doktrin itu sehingga bisa menerima rasionalitas dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak rasional itu. Kemudian yang kedua, dalam Psikologi Today, me time itu disebut akan baik karena akan membuat kita mengenali diri kita secara lebih baik dan lebih utuh. Dan itu baik dalam Islam karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kata para spiritualis muslim atau para sufi. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka setelah kita menyendiri mendapatkan pengetahuan tentang diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Karena kita tahu mustahil diri yang begitu unik, begitu indah, begitu agung ini diciptakan oleh Jepang atau Elon Musk. Pasti yang menciptakan adalah Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Psikologi Today disebutkan kesendirian itu atau me time akan membawa kita kepada hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia. Karena kita tahu artinya kebersamaan setelah kita merasakan kesendirian. Pentingnya kebersamaan setelah kita merasakan kesendirian itu. Karenanya dalam Islam juga dikatakan dalam beberapa hadis qudsi riwayat Imam Abu Hurairah, aku sakit, kenapa kau tidak menjenguknya? Aku lapar, kenapa kau enggak kasih makan? Aku kehausan, kenapa kau tak kasih minum? Ditanya oleh para sahabat, emangnya Tuhan butuh makan, butuh minum, dan pernah sakit? Kemudian Nabi jelaskan, maksudnya adalah Tuhan bersama orang-orang yang sakit, kelaparan, dan kehausan. Maka jenguklah orang sakit, beri makan kepada yang kelaparan, dan beri minum bagi yang kehausan. Maka ketika kita sudah sendiri, kita akan keluar dari kesendirian itu untuk bertemu dalam kebersamaan dengan orang lain, dengan hubungan yang tidak lagi toksik, dengan orang-orang yang tidak lagi toksik.
Itulah pentingnya kesendirian. Ketika kita sudah selesai, kita tahu siapa kawan kita dan siapa yang tidak pantas untuk jadi orang untuk kita bersamai. Karena ketika kita keluar dari kesendirian, kita sudah memiliki kejernihan pikiran, kejernihan hati, kejernihan mata untuk melihat mana sih hubungan yang harus tetap kita pertahankan dan mana hubungan yang udah nggak usah kita lanjutkan, tapi kita tetap cinta kepada dia, dan artinya kita tetap silaturahmi, karena silaturahmi itu artinya menjaga cinta walaupun tidak lagi berhubungan. Dan karenanya me time, uzlah, nyepi itu adalah satu konsep yang penting dalam Islam, lintas agama, dan bahkan ditekankan dalam aspek kemanusiaan melalui psikologi. Karena dengan menyendiri, kita akhirnya bisa tahu apa makna keramaian. Karena seringkali kita menjalani keramaian secara autopilot. Ya udah kerja, nongkrong karena tradisi aja. Tapi kita kerja nggak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan sebagai manusia. Cuma dapat duit aja, nanti habis, nanti cari lagi, nanti habis lagi, begitu aja. Tidak tumbuh diri kita, tidak teraktualisasi diri kita, dan lain sebagainya. Begitu juga nongkrong, nggak dapat apa-apa. Bahkan kadang cuma dapat gibahin orang lain. Artinya dapat dosa dalam tradisi Islam. Nah, pentingnya kesendirian dalam tempo tertentu itu untuk kita memahami makna keramaian. Apakah kita sudah berada dalam keramaian yang tepat? Atau jangan-jangan keramaian itu selama ini tidak berarti, bahkan toksik bagi kita sehingga tidak perlu dijalani lagi. Kemudian kesendirian juga mengajarkan kita untuk mengetahui siapa diri kita, sehingga ketika kita keluar dalam keramaian, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita karyakan, apa yang harus kita aktualisasikan sebagai manusia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu di tengah keramaian tanpa kita mengenal dulu diri kita, sehingga ketika bekerja di tempat yang salah karena tidak sesuai dengan jati diri kita. Ketika kuliah di jurusan atau kampus yang salah karena kita gak kenal apa potensi keilmuan kita. Ketika berteman dengan teman yang salah karena kita gak kenal jati diri kita siapa dan siapa teman yang cocok untuk kita. Ketika kita menjalani seluruh hal keramaian itu tidak tepat sasaran karena kita gak kenal diri kita dan tidak tahu dengan siapa kita harus berhubungan agar hubungannya tidak toksik, menjadi baik, memberikan kebaikan bagi diri kita dan orang lain yang bekerja bersama dengan kita atau hidup bersama dengan kita. Termasuk juga untuk kita mengetahui siapa jodoh kita, dengan kemudian kita mengenal dulu diri kita agar kita tahu siapa pasangan yang tepat untuk kita. Tidak sekedar mencari berdasarkan nafsu, berdasarkan micet, berdasarkan Tinder, dan lain sebagainya. Maka penting kebersamaan maupun kesendirian. Tinggal kemudian kita tahu kapan kita harus bersama, kapan kita harus menyendiri. Seperti para nabi, para rasul, para kekasih Tuhan, dan para tokoh-tokoh besar di dunia. Mereka selalu tahu kapan sendiri, kapan harus bersama. Bersama dengan siapa dan sendiri menemukan apa.